Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazirat Nafiah dengan NIM 2103 11100042 dari kelas A. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas ujian akhir praktikum teknologi produksi tanaman tentang budidaya tanaman kangkung. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman kangkung mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan. Nah, untuk selanjutnya bisa simak di video ya. Sebelum memasuki budidaya tanaman kangkung, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tanaman kangkung. Tanaman kangkung adalah merupakan salah satu tanaman sayuran hijau yang memiliki banyak vitamin dan nutrisi. Sayuran ini banyak dijumpai di pasar tradisional maupun modern. Kangkung ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat dalam lingkup yang kecil maupun besar. Hal ini dikarenakan budidaya tanaman kangkung sangat mudah dan membutuhkan biaya sedikit, tetapi mampu menghasilkan hasil produksi yang sangat besar. Pada dasarnya, kangkung yang sering dibudidayakan oleh masyarakat ada dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Nah, kangkung darat ini memiliki ciri-ciri batangnya lebih tegak, kemudian berwarna hijau agak terang, dan daunnya kecil serta runcing. Sedangkan pada kangkung air ini, batangnya lebih besar tetapi menjalar pada air, berwarna hijau gelap atau hijau semu ungu, serta memiliki daun yang agak lebar, namun tetap runcing pada ujungnya. Pada praktikum teknologi produksi tanaman mengenai budidaya tanaman kangkung, untuk jenis kangkung yang digunakan adalah kangkung darat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan tanaman kangkung. Untuk langkah-langkah penanaman tanaman kangkung, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan berupa polybag, cetok, tanah, kompos, benih, dan air. Nah, untuk selanjutnya, kita harus membuat media tanam berupa campuran dari tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian, setelah kita mencampurnya, kita bisa memasukkan ke dalam polybag. Kemudian, kita dapat memasukkan benih dengan ketentuan dalam satu polybag terdapat 3 benih. Setelah diberi benih, kita dapat menaburkan media tanam lagi ke dalam polybag hingga benih tertutup secara merata. Kemudian, benih dapat disiram dengan air secara hati-hati dan merata. Untuk polybag dapat diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Pada proses pemeliharaan, tanaman kangkung diberi pupuk anorganik berupa pupuk NPK yang dilarutkan ke dalam air, kemudian disiram kepada tanaman. Perbandingan pupuk NPK dengan air yaitu 1:1, artinya dalam 1 gram pupuk dilarutkan ke dalam 1 liter air. Pemupukan ini dilakukan pada 7 hari setelah tanam, dan untuk pemupukan pertama. Untuk pemupukan yang kedua dilakukan pada 14 hari setelah tanam. Pada dasarnya, pemeliharaan kangkung ini sangat mudah. Kangkung dapat tumbuh subur apabila pada kondisi yang cukup air dan cahaya. Sedangkan pemupukan diberikan untuk menunjang unsur hara dan pertumbuhan tanaman kangkung. Pemeliharaan lain yang dapat dilakukan adalah penyiangan. Penyiangan dapat dilakukan apabila terdapat gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kangkung. Untuk hama serangga dapat ditanggulangi dengan penyemprotan insektisida apabila dalam cakupan yang luas. Sedangkan dalam cakupan yang singkat atau sedikit dapat ditanggulangi manual dengan mengambil hama secara langsung dari tanaman kangkung. Nah, proses yang terakhir adalah proses pemanenan. Pada proses ini, sebelum kita panen, kangkung diukur terlebih dahulu
tinggi jumlah daun dan lebar daun untuk kebutuhan data laporan praktikum. Kemudian, kangkung dapat dicabut beserta dengan akarnya dan dibersihkan. Kemudian, kangkung dipotong dengan batas akar serta menimbang bobot kangkung tanpa akar dan mengukur panjang akar untuk keperluan data praktikum. Sekian penjelasan saya mengenai budidaya tanaman kangkung menggunakan polybag dalam praktikum teknologi produksi tanaman. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.